kita akan ngobrolin terkait kebijakan layanan. Nah, kali ini narasumbernya eksklusif langsung dari Dinas Kesehatan bersama host dan narasumber dari bidang pengendalian penyakit menular dan narasumber yaitu Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Simak yuk bagaimana kebijakan layanan, bagaimana stok ARV di masa pandemi COVID, sampai adakah diskriminasi? Yuk kita simak bareng-bareng. Grab your snack, let's listen and talk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini sangat luar biasa dan saya sangat bergembira. Di depan saya ini sudah ada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dr. Nina Susana Dewi, spesialis patologi klinik, konsultan, magister kesehatan, magister manajemen rumah sakit. Yeah. Tapi sebelumnya saya mohon izin untuk menyapa teman-teman Jebret, ini Jawa Barat update. Selamat siang teman-teman. Kita akan coba ngobrol dengan Ibu Kepala Dinas Kesehatan. Ngobrolnya adalah ngobrol santai mengenai program HIP. Yeah. Mungkin kami persilakan Ibu untuk kesempatan. Apakah nanti mau menyapa dulu? Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada host nih, Pak Yudi. Saya juga merasa sangat bahagia karena kita bisa membahas mengenai layanan HIV ya. Kita tahu tanggal 1 kan Hari HIV sedunia. Jadi kesempatan yang baik kita bisa berbincang-bincang. Ya. Terima kasih Bu. Mungkin kita santai saja ngobrolnya. Ini 2 tahun ini masa pandemi COVID-19, artinya tentunya semua terdampak Bu. Nah, di Provinsi Jawa Barat, ini kira-kira bagaimana Bu layanan HIP-nya? Ya. Terima kasih. Betul Pak, 2 tahun ini kita mengalami pandemi ya. Kalau dalam program di Jawa Barat, sebetulnya kami sudah berkomitmen dengan 27 kabupaten kota bahwa pelayanan HIV itu tidak boleh berhenti sebetulnya. Hanya saja karena adanya pembatasan-pembatasan sehingga melakukan, jadi Fasiankes yang ada di kabupaten kota juga melakukan satu pembatasan, misalnya jadi terjadwal dan lain-lain. Jadi tidak bisa seoptimal yang lalu. Tapi pelayanan tetap ada termasuk testing juga kami melakukan testing. Malah kalau ini kami lakukan juga dengan istilahnya kegiatan mobile. Jadi di luar puskesmas misalnya testingnya dilakukan gitu. Jadi masalahnya hanya mungkin keterbatasan orang yang biasanya satu tim berapa karena pandemi jadi berkurang itu. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita mengobati terus menerus Ibu, yang harus terus menerus. Jadi bila ini kan obat itu reagen juga dari pusat ya. Jadi kalau sampai terhambat itu akan menyebabkan testing jadi terhenti maupun pengobatan. Jadi kami menginginkan sih mudah-mudahan tidak akan lagi ada keterlambatan seperti yang lalu, walaupun sekarang sudah ada kembali. Gitu. Ada kembali ya. Ya. Nah ini selanjutnya Bu. Ini masih kita terdampak pandemi. Mungkin kira-kira Ibu sebagai Kepala Dinas ada kebijakan atau inovasi bagaimana kita memberikan pelayanan yang prima terhadap ODIP ini? Di Jawa Barat itu sebetulnya kan begini, pelayanan HIV itu sebetulnya untuk organisasinya sudah ada keputusan dari Menteri Dalam Negeri bahwa kita harus mempunyai satu komisi ya atau komite pengendalian HIV/AIDS ya atau KPA ya. Dengan kepalanya itu kepala pemerintah, jadi gubernur atau wali kota atau bupati itu. Nah, salah satu tugasnya adalah ini untuk Jawa Barat khususnya, kami masih bisa menganggarkan hibah. Ya, jadi untuk pelayanan tadi kan saya bilang tadi obat itu jangan sampai terputus. Betul. Jadi Jawa Barat itu masih menganggarkan untuk hibah terhadap kegiatan ini. Salah satunya adalah untuk pasien-pasien yang tadi tidak semuanya pasien bisa masuk ke rumah sakit atau ke Fasiankes. Jadi ada pasien yang aksesnya tidak bisa jauh sekali dan sebagainya. Nah, dari uang hibah itu kita bisa bekerja sama dengan satu perusahaan kurir ya, misalnya itu oleh mereka dikirim ke ODA tersebut ke 27 kabupaten kota. Jadi
uang hibah itu sangat membantu layanan pasien-pasien HIV di Jawa Barat untuk pasien-pasien. Nah, kalau untuk hibah ini itu dari Dinas Kesehatan Provinsi, ya, tentunya ke KPA itu ya, ya. Yang Komisi Penanggulangan ya, AIDS. Jadi itu anggaran dari Dinas Kesehatan Bisa. Provinsi dari APBD, kemudian kita hibahkan ke melalui KPA untuk di operasionalnya gitu. Jadi mereka nanti bertanggung jawab pada kita. Jadi supaya ODIP ini tidak berhenti untuk minum obat, jadi kita support, kita dorong melalui itu ya. Iya, karena saya bilang juga tidak ada pasien yang tidak bisa masuk ke puskesmas karena jauhnya atau karena dia mungkin suatu saat sakit dan sebagainya, itu kita berikan. Itulah salah satu segi positif dari Dinas Kesehatan yang memberikan hibah untuk KPA tiap tahun. Kemudian juga kita tahu bahwa semua obat itu kan datangnya dari pusat. Jadi saya sebagai Kepala Dinas Kesehatan akan berkoordinasi dengan kementerian agar jangan putus bantuan obatnya. Kan kalau Dinas Kesehatan ini sifatnya mensupport kabupaten kota. Jadi kita tidak mengadakan tapi mensupport kabupaten kota. Dan Dinas Kesehatan Provinsi tentunya selalu berkoordinasi ya Bu ya, dengan kementerian kaitan dengan ketersediaan. Dengan kementerian. Termasuk suplai dari reagen ya, selain obat juga reagen dan lain-lain. Untuk logistik deteksi atau pemeriksaan ya. Ya, itu juga kan dari atas untuk HIV, untuk TBC, untuk program itu dari atas. Jadi kami ingin memastikan bahwa jangan sampai itu terputus. Jadi koordinasi dengan Kementerian Kesehatan harus terus-menerus gitu. Ya. Ini selanjutnya Bu Kadis, ini kaitan kalau di program HIV itu ada yang disebut dengan 3-0, di mana zero pertama itu adalah tidak ada lagi kasus infeksi baru di tahun 2030. Terus juga bagaimana di zero kedua tidak ada kematian karena HIV dan AIDS, dan tentunya yang ketiga ini adalah zero nanti 2030 tidak ada stigma atau diskriminasi. Nah, untuk pencapaian ending AIDS 2030 tentunya Provinsi Jawa Barat kan punya strategi tentunya. Nah, kira-kira itu seperti apa Bu untuk mencapai di tahun 2030 ya, Jawa Barat sebagai provinsi terbesar, penduduknya juga paling banyak. Nah, kira-kira Bu Kadis strategi untuk itu tuh. Ya, itulah Jawa Barat dengan penduduk terbesar. 1/5 penduduk Indonesia ada di kita ya, ada di Jawa Barat. Tapi itu bukan masalah, itu adalah tantangan bagi kita bagaimana. Salah satunya adalah dengan meningkatkan atau memperluas testing, tracing ya. Jadi kita bekerja sama dengan seluruh Fasiankes, dengan beberapa lembaga juga itu bagaimana kita bisa melakukan tes pada mereka, termasuk oleh masyarakat dibantu. Jadi bisa juga kita melakukan suatu workshop ya dengan kabupaten kota, bagaimana kita cara meningkatkan testing dan tracing di kabupaten kota. Jadi salah satu caranya. Kemudian juga kita tahu di dalam nanti tahun 2030 salah satunya juga sudah tidak ada diskriminasi. Jadi jangan takut untuk bergaul dengan ODA, karena penularannya bukan dengan bicara, bukan dengan sentuhan, bukan. Dengan sentuhan kulit itu nggak menular. Tidak menular. Misalnya terpercik air ludah itu tidak menular. Tapi kan antara darah dan darah, baik melalui gesekan, baik melalui suntikan itu. Jadi jangan mengkucilkan orang dengan HIV/AIDS, apalagi anak-anak, karena seperti itu salah satunya. Kemudian juga kita akan melakukan tes pada anak ya yang positif, baik itu umurnya baru 6 bulan, 12 bulan, 24, kita jaring untuk dilakukan tes, dan mungkin juga pada orang-orang yang gagal terapi. Kan terapinya harus seumur hidup tuh harus diterapi, harus terus-menerus ya. Jadi begitu dia gagal, kembali kita tes lagi. Jadi itu juga untuk meningkatkan strategi bagaimana kita mencapai 3-0 di 2030. Gitu, ya. Nah, ini kan kaitan sangat menarik Bu, ini dengan stigma dan diskriminasi di masyarakat yang tadi Ibu sebutkan. Nah, mungkin ada strategi yang secara khusus bagaimana stigma ini nanti di tahun 2030 tidak ada lagi, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat, termasuk kemungkinan kepada ODIP itu sendiri. Arti seperti itu, karena sekarang itu ODIP ini juga banyak yang nggak mau diketahui identitasnya, sehingga pada saat ngambil obat ARV, orang Kota Bandung ada yang ke Cianjur, orang Cianjur malah ke Sukabumi. Nah, itu seperti itu. Nah, kira-kira seperti apa, Bu Kadis? Jadi bukan hal yang mudah memang ya untuk mengubah diskriminasi dan stigma itu. Yang pertama bagi masyarakat sendiri. Jadi harus banyak edukasi ya kepada masyarakat. Tadi seperti saya katakan bahwa ODA itu tidak menular kalau kita berbicara dekat atau bersentuhan. Jadi itu
bagaimana juga kita menyampaikan pada mereka bahwa AIDS itu apa dan sebagainya, itu perlu. Jadi KIE, edukasi itu perlu. Kemudian kita juga harus memberikan edukasi ke rumah sakit, ke manajemennya dulu, advokasi bahwa kasus kan terus meningkat. Jadi kita di dalam mencapai zero diskriminasi itu, si Fasiankes itu harus siap dengan melayani mereka dengan baik ya. Kemudian juga diberikan, si karyawan-karyawan harus diberikan edukasi, tidak ada pemisahan pelayanan terhadap HIV/AIDS. Semua harus diperiksa walaupun dalam endemi. Jadi itu untuk manajemen di rumah sakit. Tidak boleh membeda-bedakan pasien HIV atau bukan ya. Kemudian yang lainnya tentu sebagai Fasiankes harus memberikan hal yang nyaman bagi pasien-pasien ODA. Jadi tidak boleh kalau yang non ODA misalnya ruangannya seperti ini, kalau tidak, semuanya harus sama dan harus dibuat senyaman mungkin. Termasuk juga ini kan urusannya dengan anggarannya. Jadi BPJS pun harus ada koordinasi dengan BPJS terkait dengan anggaran. Dalam pembayaran dan lain-lain. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Terus ini mungkin Bu Kadis, ini nggak kalah menarik. Ini kaitan dengan kemarin itu tanggal 28 Oktober kalau tidak salah sudah dideklarasikan forum LSM peduli HIV. Nah, kira-kira keterlibatan mereka itu kan mempunyai tupoksi penjangkauan dan pendampingan. Tentunya membantu bagaimana pencegahan pengendalian HIV di Jawa Barat ini. Nah, kira-kira Bu Kadis dalam mengkoordinasikan forum LSM ini itu seperti apa? Ya. Bu Kadis. Terima kasih. Forum itu kalau kita lihat sekarang kita masa pandemi, kita sudah tahu banyak pembatasan-pembatasan di rumah sakit. Jadi yang tadi disebutkan oleh Bapak itu ternyata sangat efisien di dalam membantu pemerintahan terutama Fasiankes untuk menurunkan kasus, mencari sasaran, memfollow up yang drop out gitu ya. Itu sangat efektif. Jadi kita bisa melakukan acara ilmiah bersama-sama ya, selalu ada monef bareng-bareng. Jadi komunikasi, edukasi, penyuluhan kepada masyarakat, pendampingan, kemudian mencari sasaran yang harus dites dengan bukan hanya kan kita tahu yang wajib itu kalau ada indikasi LSL ya. Kemudian kita kenal dengan populasi kunci di luar populasi kunci sekarang kita bisa minta bantuan pada mereka untuk yang terindikasi, misalnya ibu hamil, anak yang baru lahir, itu yang pasangannya juga itu harus dicek ya. Jadi atau yang TB itu, jadi mereka bisa membantu di masyarakat untuk silakan kita periksa karena ini termasuk dalam indikasi. Jadi itu sangat berguna bagi kita sangat semua. Membantu, jadi gitu, jadi koordinasi itu harus kita tingkatkan terus, Pak. Ya. Ini yang terakhir, Bu Kadis. Ini kan di masa pandemi ini ya semualah terdampak, baik kesehatan, ekonomi gitu. Nah, kaitan dengan logistik, di mana ODIP ini seumur hidupnya kan itu harus mengkonsumsi ARV. Nah, tentunya jaminan untuk itu supaya tidak ada stock out. Nah, kira-kira Bu Kadis, langkah apa yang akan dilakukan oleh Bu Kadis? Ya, terima kasih. Jadi pemerintahan Republik Indonesia, khususnya Kementerian Kesehatan, itu sudah mempunyai program bahwa semua program-program penyakit infeksi itu seperti TB, ya, HIV itu dijamin oleh pemerintah, sehingga reagennya, obat-obatannya itu selalu akan termasuk alat pengetesannya. Itu di-drop oleh Kementerian Kesehatan melalui provinsi, nanti provinsi yang akan mendistribusikan ke kabupaten kota. Nah, ini jadi tugasnya provinsi ini kita harus bisa memastikan bahwa hal itu jangan terlambat, hal itu mencukupi. Itu jadi koordinasi kami dengan Kementerian Kesehatan harus terus menerus, karena kalau itu stop kita tidak bisa langsung tiba-tiba membeli, karena untuk pengadaan kan harus ada perencanaan setahun sebelumnya dan lain-lain. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian pelaporan dari mereka juga harus bagus. Jadi pelaporan sasarannya berapa dari bawah tuh ya, alatnya rusak apa tidak, reagennya habis apa tidak, itu laporan bagus. Jadi kita komunikasi dengan Kemkes dalam meminta dan sebagainya itu jadi lebih baik juga. Jadi kita secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi gitu. Ya, ke 27 kabupaten kota ya. Ya, terima kasih Bu Kadis. Ini
kita sangat bergembira sekali di tengah-tengah kesibukan Bu Kadis yang sangat luar biasa, tentunya mengurus Jawa Barat. Mudah-mudahan untuk kedepannya program HIP di dalam pencegahan pengendalian ini lebih bagus dari tahun sekarang. Amin. Terus juga mungkin Bu Kadis terakhir untuk memberikan closing statement baik itu kepada masyarakat atau kepada ODIP itu sendiri. Kami persilakan Bu Kadis. Bagi masyarakat, jangan takut untuk bergaul dengan orang dengan HIV/AIDS ya, karena penularan bukan dengan bergaul bicara, bukan dengan saling berpelukan, bukan. Jadi mereka patut mendapatkan hak yang sama dengan orang-orang yang bukan ODA. Untuk Pasienkes juga tidak boleh membedakan pasien, tetap memberikan pelayanan yang sama walaupun dalam era pandemi. Itu saja. Ya, terima kasih Bu Kadis. Kita ngobrol santainya sudah sangat luar biasa, tentunya memberikan pemahaman. Ini mudah-mudahan teman-teman Jebret ini juga bisa menyampaikan atau membantu mengedukasi masyarakat. Terima kasih Bu Kadis. Kita doakan semua Bu Kadis dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tidak kendor semangatnya. Amin. Nah, ini Jawa Barat ya terus bisa tadi dalam pencegahan penyakit menular, bukan hanya HIV saja, tapi Bu Kadis tadi juga menyampaikan ada penyakit-penyakit lain. Saya kira demikian Bapak dan Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana.